Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Makmuri Ahdi MAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah, serta teman-teman yang saya banggakan. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 11 yang beranggotakan sendiri Vina Hildayanti dan rekan saya Siti Mulyana akan mempresentasikan laporan keuangan syariah. Yang pertama, pengertian dan tujuan. Laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Adapun tujuannya adalah yang pertama, pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan. Yang kedua, ada menilai prospek arus kas. Yang ketiga, informasi atas dasar sumber daya ekonomi. Yang keempat, kepatuhan bank terhadap prinsip bank syariah. Dan yang terakhir, pemenuhan fungsi sosial. Lalu ada karakteristik laporan keuangan. Karakteristik laporan keuangan itu ada 4. Yang pertama itu dapat dipahami, relevan, dapat dibandingkan, dan penyajian wajar. Dapat dipahami. Dapat dipahami ini kualitas penting informasi yang ditampung dalam keuangan syariah adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Yang kedua ada relevan. Relevan itu agar bermanfaat, informasi itu harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakaian dalam proses pengambilan keputusan. Lalu ada dapat dibandingkan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan atau tren, posisi, dan kinerja keuangan. Dan yang terakhir itu penyajian wajar. Laporan keuangan itu sering dianggap menggambarkan pandangan yang wajar dari atau menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah. Selanjutnya ada perbedaan komponen antara bank syariah dengan bank konvensional. Yang pertama itu ada bank konvensional. Bank konvensional itu hanya mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Sedangkan bank syariah itu mencakup pertama ada laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, yang kelima ada catatan laporan keuangan, yang keenam laporan investasi terikat, yang ketujuh laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan yang terakhir ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Lalu ada komponen laporan keuangan syariah entitas syariah. Oleh karena karakteristik yang berbeda antara bank syariah dan non-syariah atau akuntansi umum, maka membawa konsekuensi pelaporan yang harus diterbitkan, sehingga pelaporan keuangan syariah itu meliputi yang pertama itu ada komponen laporan keuangan yang mencerminkan segala kegiatan komersial. Yang pertama itu laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas, dan yang keempat laporan perubahan ekuitas. Sedangkan komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial itu ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan juga ada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dan komponen yang ketiga itu ada komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dalam tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Sekarang kita akan membahas komponen laporan keuangan syariah. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangan atau neraca. Dalam unsur aktiva, neraca bank syariah itu terdapat beberapa perbedaan dengan bank konvensional. Dalam bank konvensional, penyaluran dana hanya dicabut dalam perkiraan kredit dan pinjaman yang diberikan. Dan dalam hal ini itu sangat berbeda dengan bank syariah, di mana penyaluran dana dicabut dalam perkiraan yang sesuai dengan prinsip penyalurannya.
Seperti yang pertama, itu ada prinsip jual beli yang dibukukan dalam perkiraan piutang seperti piutang murabahah, piutang istisna, dan piutang salam. Selanjutnya itu adalah ada prinsip bagi hasil ditampung dalam perkiraan investasi seperti pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Lalu yang terakhir itu ada prinsip ijaroh yang dicatat dalam aktiva ijaroh. Lalu yang selanjutnya adalah komponen yang ada dalam laporan posisi keuangan atau yang kita sebut sebagai neraca. Yaitu yang pertama adalah aktiva. Aktiva sendiri itu manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset. Adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan juga setara kas kepada entitas syariah. Seperti yang pertama, piutang dagang. Perkiraan ini dipergunakan untuk membukukan penyaluran dana yang mempergunakan prinsip jual beli seperti murabahah, istisna, dan juga salam. Sehingga dalam bank syariah, yakni piutang, seperti piutang murabahah, piutang, istisna, dan juga salam, dapat dikategorikan sebagai aktiva yang produktif, yakni aktiva yang diharapkan menghasilkan pendapatan. Hal ini sangat berbeda dengan bank konvensional di mana perkiraan piutang merupakan unsur neraca yang tidak dominan, karena biasanya hanya dipergunakan untuk menampung tagihan kepada pihak ketiga nasabah. Yang kedua itu investasi. Perkiraan ini dipergunakan untuk membukukan penyaluran dana yang mempergunakan prinsip bagi hasil, seperti mudharabah dan juga musyarakah. Oleh karena itu, apabila pembiayaan dipersamakan dengan kredit yang selama ini ada pada neraca bank konvensional, maka pembaca laporan hanya menemukan sebagian saja dari penyaluran pada bank syariah, karena tertampung pada perkiraan ini hanya penyaluran yang mempergunakan prinsip bagi hasil, yakni hanya pembiayaan mudharabah dan juga musyarakah. Sedangkan masih ada penyaluran lain yang mempergunakan prinsip jual beli. Lalu yang ketiga adalah persediaan atau aset. Dalam bank konvensional, perkiraan ini tidak mungkin ada. Dalam akuntansi umum, perkiraan ini terdapat pada perdagangan atau industri. Tetapi dalam bank syariah, perkiraan ini dipergunakan untuk menampung barang-barang milik bank syariah yang dimaksudkan untuk dijual kembali, seperti aset murabahah, aset salam, dan juga aset istisna. Lalu yang keempat yaitu aktiva ijaroh. Perkiraan ini dipergunakan untuk membukukan aset ijaroh yang telah disewakan, di mana aset ijaroh yang telah disewakan harus dipisahkan dengan aktiva tetap milik bank dan persediaan. Dalam akuntansi ijaroh, yang dianut hanyalah sewa operasional, sehingga aset yang disewakan masih menjadi milik dan tanggung jawab bank, termasuk pemeliharaannya. Lalu yang kelima adalah aktiva istisna dalam penyelesaian. Perkiraan ini dipergunakan untuk menampung transaksi istisna yang sedang berjalan proses penyelesaiannya. Untuk barang istisna yang telah selesai tetapi belum diserahkan ditampung dalam perkiraan persediaan istisna. Adapun yang lainnya seperti penyaluran dana investasi terikat executing, lalu ada pinjaman court, ada penyertaan, lalu komponen yang kedua yaitu kewajiban. Karakteristik esensial kewajiban atau liability adalah bahwa entitas syariah mempunyai kewajiban masa kini. Kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu, yakni terdiri dari yang pertama, simpanan atau titipan yang menggunakan prinsip wadiah. Perkiraan ini dipergunakan untuk membukukan penghimpunan dana yang mempergunakan prinsip wadiah atau titipan. Karena prinsip dari wadiah adalah titipan yang harus dikembalikan kapan saja oleh bank apabila si penitip meminta kembali. Dalam kondisi apapun, bank syariah harus mengembalikan dana titipan tersebut kepada penitip.
Bank syariah harus mengembalikan dana titipan tersebut 100% kepada penitip. Jadi yang dibukukan pada kewajiban bank syariah adalah tabungan wadiah, giro wadiah. Hal ini sangat berbeda dengan neraca bank konvensional, tabungan, dan deposito dibukukan pada unsur kewajiban bank konvensional. Lalu yang kedua yaitu kewajiban investasi terikat executing. Perkiraan ini dipergunakan untuk membukukan penerimaan mudorobah muqayyadah dengan pola penyaluran executing. Penerimaan mudorobah muqayyadah yang pola channeling yang belum disalurkan oleh bank syariah dibukukan dalam titipan kelompok kewajiban. Dan yang terakhir yaitu keuntungan diumumkan belum dibagikan, yakni perkiraan ini dipergunakan untuk membukukan bagi hasil hak pemilik dana investasi tidak terikat yang dihimpun, yang sampai dengan tanggal laporan belum dilaporkan kepada pemiliknya, dan data yang dipergunakan dalam perkiraan ini bersumber dari perhitungan pembagian hasil usaha. Lalu komponen yang terakhir yaitu dana syirkah temporer. Transaksi yang dibukukan pada dana syirkah temporer adalah penghimpunan dana pada bank syariah yang mempergunakan prinsip mudorobah mutlaqoh. Dalam PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah disebut dengan investasi tidak terikat. Oleh karena kelompok ini berada pada sisi pasifa neraca bank syariah dan mempergunakan kata-kata investasi yang umumnya berada pada sisi aktiva neraca bank, maka istilah investasi tidak terikat diganti dengan dana syirkah temporer. Dana syirkah temporer ini tidak dapat dikategorikan pada kewajiban maupun sebagai ekuitas pada bank syariah. Sesuai dengan prinsip mudorobah, apabila terjadi kerugian yang bukan kelalaian mudorib, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik dana atau sohibul mal. Dengan kata lain, dana yang diterima tersebut secara konsep tidak harus dikembalikan seluruhnya atau dapat dikurangi kerugian itu jika ada. Dan berikut adalah ilustrasi neraca perbankan syariah atau laporan posisi keuangan. Yang kedua yaitu laporan laba rugi. Unsur laporan laba rugi yang ada dalam laporan laba rugi bank syariah adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama yaitu pendapatan operasi utama. Unsur ini merupakan kelompok pendapatan operasi utama bank syariah atas penyaluran yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Yang meliputi yaitu pertama pendapatan penyaluran yang mempergunakan prinsip bagi hasil, yakni pendapatan bagi hasil mudorobah dan juga pendapatan bagi hasil musyarakah. Yang kedua itu pendapatan penyaluran yang mempergunakan prinsip jual beli seperti pendapatan margin murabahah, pendapatan bersih salam paralel, dan pendapatan bersih istisna paralel. Dan yang ketiga yaitu pendapatan bersih ijarah. Pendapatan operasi utama ini dipisahkan supaya dapat memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan atas pendapatan utama operasional bank syariah dan akan dikaitkan dengan bagi hasil yang telah diberikan oleh bank syariah. Lalu yang kedua adalah hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer. Unsur ini merupakan jumlah bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah kepada pemilik dana sesuai nisbah yang telah disepakati. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer ini tidak dapat dikategorikan sebagai pendapatan dan beban dari bank syariah. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer ini merupakan alokasi pendapatan dari bank syariah. Tidak dikategorikan sebagai beban bank syariah karena besarnya sangat tergantung pada pendapatan operasi utama bank syariah. Besarnya sebanding dengan pendapatan operasi utama pun besarnya tidak tetap. Lalu yang ketiga yaitu pendapatan operasi lainnya. Untuk unsur ini untuk menampung pendapatan operasi utama lainnya yang merupakan milik bank syariah sepenuhnya atau tidak dibagi hasilkan, seperti pendapatan atas fee mudorobah muqayyadah
fee mukalah, fee kafalah, dan juga pendapatan atas layanan berdasarkan imbalan lainnya. Dan yang terakhir adalah beban-beban. Beban-beban ini adalah semua beban yang menjadi tanggungan bank sebagai mudorib sebagaimana layaknya bank, seperti beban tenaga kerja, beban umum, dan juga administrasi dan beban operasi lainnya. Ini merupakan ilustrasi dari laporan laba rugi yang dapat teman-teman lihat. Yang ketiga adalah laporan arus kas. Laporan arus kas sendiri disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait, yaitu PSAK nomor 2 tentang laporan arus kas. Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Dan ini merupakan ilustrasi dari arus kas. Lalu yang terakhir yaitu laporan perubahan ekuitas. Perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas sendiri itu disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PSAK nomor 1. Dan ini merupakan ilustrasi dari perubahan ekuitas.